Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yanufus dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, puluhan civitas akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan dan juga golongan dalam proses pemilu akan menimbulkan kericuhan. Pemirsa, gelombang keresahan dengan kondisi negara yang akhir-akhir ini krisis keteladanan juga moralitas diserukan para guru besar, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam deklarasinya, mereka mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral serta merekayasa dan juga manipulatif ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Mereka juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan juga mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga serta golongan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. 8. Sebab jika Presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal yang dimaksud dalam poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan. Pemirsa, seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di Bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para sivitas akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin ya, agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pergolakan dan beragam permasalahan demokrasi di pemilu 2024 semakin panas. Ancaman krisis kepemimpinan pun dinilai berpotensi memicu perlawanan masyarakat secara masif. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi UGM dalam program The Prime Show. Yang kita serang itu adalah rasa keadilan. Jadi banyak ada asumsi teori dari mereka itu mengatakan bahwa yang bisa menyetuskan revolusi itu krisis ekonomi. Ya. Tidak. Kalau ini menyangkut masalah krisis kepemimpinan, bisa. Sama Mbak yang dikatakan Mas Raihan itu jika dialami oleh kami-kami yang senior. Seperti ini kita kan bisa melihat ada pernyataan-pernyataan yang tadi itu yang sudah di set statement-statementnya itu kan sebenarnya kan diadu itu.
gitu. Di Iya. satu sisi kita menilai bahwa banyak kelemahan seperti itu, di satu sisi mereka mengatakan seperti ini, gitu loh. Akibatnya apa? Di antara pendukung masing-masing ini kemudian berantem melalui media sosial. Pemirsa, gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terus terjadi. Salah satunya sikap kritis terhadap pemerintah yang berujung intimidasi dan juga kriminalisasi ekspresi politik. Selasa lalu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya pada 26 Januari, Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Direktur Elsam Wahyudi Jafar mengatakan ada kekhawatiran terkait gelombang kriminalisasi baru terhadap masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Ada kekhawatiran baru, di mana kemudian akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah gitu ya, terhadap rezim kalau bahasanya Pak Sofyan tadi. Karena apa? Kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir begitu banyak kampus ya, institusi-institusi akademik, institusi-institusi universitas yang membuat pernyataan, membuat deklarasi, membuat petisi yang isinya adalah mengkritisi rezim, itu satu. Yang kedua, mengkritisi bagaimana profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu hari ini. Kasus kriminalisasi ekspresi politik dalam pemilu 2024 menjadi contoh penyelewengan instrumen negara untuk menekan kebebasan bersuara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa 3.000 personel BRIMOB mengikuti apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Singalodaya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Polri menyiapkan 25.000 personel BRIMOB yang akan menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat saat pemilu. Ini bukanlah peristiwa kerusuhan sungguhan, melainkan simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Satuan Korps BRIMOB Polri. Sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan lapis baja dan mobil water cannon diturunkan sebagai gambaran dalam menangani kerusuhan massa. Lebih dari 3.000 personel BRIMOB ikut serta dalam apel pasukan pengamanan pemilu. Selain itu, Polri juga telah menyiapkan sekitar 25.000 personel BRIMOB untuk berjaga dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu. Tadi yang tergelar di depan teman-teman adalah pasukan yang dipersiapkan untuk pengamanan objek tertentu dan objek penyelenggara pemilu. Sekaligus kalau kontingensi adalah untuk pergeseran pasukan apabila terjadi perkembangan dinamika situasi. Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan operasi mantap berata di masing-masing Polda oleh Kasat Gasda, ada BRIMOB yang berada di Power and Hand para Kapolda yang jumlahnya sekitar 25.000 BRIMOB seluruh Indonesia. Dalam mengamankan pemilu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak penyelenggara dan pengawas pemilu, serta menjunjung tinggi etika pengabdian serta kelembagaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Novan Dwi Kusuma, dan Yudi Permana, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Serangan Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos, ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan kepada tujuan pencairan ataupun pemberian bansos tersebut tepat kepada sasaran penerimanya dan efisien dalam proses distribusi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye akbar di Kabupaten Sintang. Dalam orasinya, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya. H-7 pencoblosan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar ke Kabupaten Sintang, wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kampanye, Anies didampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Abdul Al-Kadri, Bupati Sintang, Wakil Bupati Sekadau, Ketua DPRD Sintang, dan Melawi serta tim pemenangan. Dalam orasinya, selain terus mencanangkan konsep perubahan, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang telah lama diidam-idamkan masyarakat kawasan timur Kalimantan Barat. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik ke depannya. Rekaman ini jadi bukti ayahmu, ibumu turut berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Selain akan memperjuangkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Anies Baswedan juga komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat soal jalan dan jembatan banyak kurang memadai atau tak layak, serta keluhan masyarakat soal barang kebutuhan pokok yang saat ini harga naik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hari kampanye ke-72, Prabowo Gibran menghadiri konser bertajuk Indonesia Maju bersama para relawan. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mundur hingga sore hari. Sejumlah musisi tanah air seperti Jamrud, Bagindas, dan juga Wika Salim akan mengisi konser musik tersebut. Usai berkampanye di Deli Serdang, Prabowo Gibran dijadwalkan mengisi kampanye ke Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar menghadiri deklarasi dukungan dari keluarga purnawirawan TNI Polri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri serta ribuan pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud yang memenuhi Aula de Jolomado, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu siang. Ganjar hadir didampingi Wakil Ketua TPN Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Selain itu, 3 mantan Kapolri pun turut hadir, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendara Sodanuri,
Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Haryo Rusiharjo. Di hadapan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri, Ganjar menyampaikan dirinya sejak kecil diajarkan disiplin dan memiliki sikap patriotik, yakni memiliki kesamaan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ganjar pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan meminta keluarga besar Purnawirawan TNI Polri fokus ke pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon yang memiliki track record dan sejarah yang baik. Terharu sekaligus merasa bangga berada di tengah Bapak Ibu sekalian, karena di belakang saya berdiri tokoh-tokoh yang pada saat kecil kami tidak mungkin pernah bisa bermimpi untuk bisa bertemu tokoh-tokoh yang sehebat ini. Saya izin untuk menyapa mungkin tidak semua. Pak Surojo Bimantoro, terima kasih. Kapolri Jenderal Bintang 4 hari ini menceritakan banyak sekali pengalaman sekaligus pesan. Dengan tetap tidak meninggalkan asalnya. Orang apa enak? Dukungan yang diberikan kepada Ganjar didasari alasan rasional, yakni memiliki rekam jejak baik sepanjang menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan program kerja yang dinilai mensejahterakan rakyat. Dari Kabupaten Karanganyar, Stephen Patinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD temui ribuan warga Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan tabrak prof ini, Mahfud MD menyinggung kekuasaan yang tidak akan bertahan lama dan selalu berputar. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Kabupaten Malang dan berbincang dengan ribuan warga. Kedatangan Mahfud disambut oleh ribuan masyarakat Malang, termasuk para disabilitas dan komunitas Madura Asli atau Madas. Mantan Menko Polhukam ini juga menjelaskan bagaimana kekuasaan itu tidak akan abadi. Bahkan, orang-orang yang pernah berkuasa akan jatuh juga. Mahfud juga meminta warga untuk waspada terhadap kecurangan pemilu dan mengawasi jika ada pihak yang akan melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu. Al-Quran mengatakan kehidupan yang berputar. Siapa yang merasa kuat sekarang pada saatnya akan lemah. Coba saudara lihat Pak Harto. Kurang apa hebatnya Pak Harto? Dulu kalau Pak Harto itu berjalan, Pak Harto berdeham. Orang se-Indonesia itu berdeham. Dalam kegiatan ini, Mahfud juga mengimbau warga untuk mencermati rekam jejak calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih nanti. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Serang, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Atikoh dan peserta majelis turut memanjatkan doa agar Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus Harlah 101 Nahdlatul Ulama di Ponpes Syifaul Qulub, Serang, Banten. Meski diguyur hujan deras, kedatangan Siti Atikoh disambut antusias oleh peserta majelis yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Didampingi oleh pimpinan Ponpes Kiai Haji Jailani, Atikoh bersama majelis pengajian mendoakan agar Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI. Atikoh juga turut menjelaskan program unggulan Ganjar Mahfud terkait pendidikan, yaitu 1 keluarga 1 sarjana. Itulah makanya ada program 1 keluarga 1 sarjana untuk difasilitasi apabila Ganjar Mahfud itu diberi amanah. Jadi orang tua nanti tidak perlu pusing-pusing ketika anaknya, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kami sudah merasakan itu. Tetapi kalau anaknya itu memiliki pendidikan tinggi, maka dia akan mendapatkan kesempatan lebih luas. Usai mengikuti acara Isra Mi'raj, Siti Atikoh berselawat sambil menyempatkan diri untuk menyapa
dan bersuah foto dengan para peserta majelis. Dari Banten, Ismailia Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam acara puncak perayaan hari ulang tahun Partai Hanura ke-17, Usman Sabta optimis akan kemenangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ribuan warga menyambut kedatangan tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Usman Sabta Odang, di lapangan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, tokoh nasional ini memberikan semangat kepada warga tentang pentingnya membangun daerah agar tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oso berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari mendatang sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Optimis sekali pemenangan Ganjar di Jawa Tengah ini. Lapangan kerja harus terjamin untuk anak-anak muda, harus sekolah. Ya, jadi enggak usah mulu-mulu. Sementara itu pemirsa, di Ternate, Maluku Utara, mahasiswa menggelar deklarasi pemilu damai. Mahasiswa berharap masyarakat tidak terpecah belah karena beda pilihan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara menggelar deklarasi pemilu damai. Aksi berlangsung di halaman kampus dan diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Teknik. Dalam aksinya, mahasiswa meminta agar lingkungan kampus bersih dari politik praktis yang dapat memecah belah karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Mereka juga menolak politik identitas, isu sara, politik uang, dan hoax. Meski berbeda pilihan, mahasiswa menyerukan persatuan dan menjadikan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sikap mendukung pemilu damai 2024 dengan menegaskan kepada seluruh sivitas akademika mahasiswa sebagai generasi bangsa hari ini untuk sama-sama terang dukung ini pemilu damai agar berjalan dengan lancar dan menggunakan hak pilih yang. Pemirsa, Partai Perindo secara masif menyosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Melalui para calegnya, partai bernomor urut 16 ini juga mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Warga Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Keduanya hadir untuk menyapa masyarakat yang mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Harapannya tanggal 14 Februari nanti masyarakat dapat melihat bahwa Partai Perindo Dalam kesempatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Kalau nanti kader-kader Partai Perindo duduk di DPR RI, duduk di DPRD DKI, saya bisa pastikan mereka akan berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, itu pasti. Karena itu adalah visi dan misi daripada Partai Perindo. Dan khusus untuk hari ini juga kami ada sosialisasi untuk 4 kertas suara yang mana mereka masih bingung kadang-kadang, jadi itu yang kita sosialisasikan. Haritanu Sudibyo dan Liliana Tanu Sudibyo bersama para caleg juga mengajak warga Kebayoran Baru untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai cara unik dan asik digelar Partai Perindo untuk mendekatkan diri dan mengenalkan para calegnya ke masyarakat. Salah satunya adalah mengajak warga untuk mengikuti mancing ikan. Mancing ikan di kolam pemancingan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencintanya. Daya tarik ini juga dilakukan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Dina Masyusin, dengan menggelar mancing bersama di kolam ikan Semanan Raya Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mengenalkan Partai Perindo dan programnya sebagai caleg. Ada hadiahnya luar biasa. Juara 1 berapa Bang Dayat?
2 juta katanya, keren. Iya, mantap. Kami pastikan, kami janjikan kepada masyarakat khususnya Semanan, kita akan turun secara simultan, secara terus-menerus, supaya apa yang terjadi permasalahan di wilayah Semanan bisa kami bantu khususnya dari Partai Perindo. Mancing bersama juga diikuti ratusan warga sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo yang diadakan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanusudibyo, Caleg DPRD Provinsi Teguh Setiawan, dan Caleg DPRD Sidoarjo Anton. Kebetulan di kelompok KSM sepanjang ini ada unit kolam pancing. Ada suatu usaha kolam pancing yang perlu dikembangkan. Seperti sudah beberapa tahun ini mati suri, ini akan kita kembangkan karena usaha ini itu melibatkan banyak sekali UMKM. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo mengajak para pencinta mancing untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.